teman-teman. Kita bertemu kembali ke dalam ibadah Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion, Balikpapan. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars Berkat PT. Yang semangat ya teman-teman. Teman-teman, kita nyanyi kembali di Kidung Muda Mudi 108, Ku Diberikan Kidung Baru. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk memulai ibadah Persekutuan Teruna kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi kembali di Kidung Muda Mudi 144, Siapa yang Berpegang. Shalom adik-adik. Renungan pada pagi ini kita ambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6.
Untuk itu, kalau adik-adik sudah dapat, kita tinggalkan dulu Alkitabnya dan kita berdoa untuk minta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan, Tuhan turunkan Roh Kudus pada hamba-Mu, dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran 32. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Judul pada pagi hari ini adalah sabar menghadapi masalah. Shalom adik-adik, masalah akan selalu ada di sekitar kita. Misalnya ada siswa yang sulit untuk belajar karena keluarga atau lingkungan yang ribut, atau tidak masuk sekolah karena terpaksa harus membantu orang tua, atau takut karena diancam oleh teman-temannya. Dan masalah ini juga tidak memilih status, apa karena masih muda atau sudah tua, atau dia laki-laki, atau dia perempuan, atau dia orang kaya, atau dia orang miskin. Semuanya dapat terkena masalah. Oleh karena itu, yang penting adalah cara menghadapi masalah yang sering terjadi. Kitab Keluaran adalah salah satu kitab Musa yang menceritakan peristiwa Exodus, yaitu keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir di bawah kepimpinan Musa. Di Gunung Sinai inilah pertama kali Musa mengalami perjumpaan dengan Allah. Saat itulah Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa
telah berhasil membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa pun naik ke Gunung Sinai dan menunggu sampai 40 hari. Sampai 40 hari baru Musa turun. Mereka tidak sabar. Dari umat-umatnya Musa tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Lalu mereka memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Gunung Sinai adalah rumah belajar dan ibadah bagi Musa dan umatnya. Bagi Musa, Gunung Sinai adalah tempat beribadah dan tempat belajar dengan umatnya. Setelah di Gunung Sinai, Musa belajar mengenai Allah. Dari Gunung Sinai ini Tuhan mengutusnya untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Bagi umat Israel, Gunung Sinai tempat mereka belajar mengenal dan mentaati firman Tuhan dan beribadah di hadapan Allah dan taat akan firman, karena mereka ingin mendapat berkat. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab dari Keluaran ini, Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 mengajarkan kepada kita untuk belajar hidup sabar. Kesabaran adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh dan mampu mengendali diri. Bagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah. Kalau adik-adik tidak ada kesabaran, ada perbuatan keegoisan, akhirnya tidak percaya sama sekali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik di sini mari kita belajar dengan kesabaran dan ketaatan. Misalnya contoh, ada seorang anak yang tidak sabar meminta sesuatu kepada orang tuanya. Dia memaksa, dia meminta agar segera memenuhi segala sesuatu yang dia ingin. Yang berujung karena dia tidak sabar, dia berontak dan tidak mau mendengar akan nasihat orang tua karena dia memaksa supaya apa yang dia mau minta langsung dapat. Itulah adik-adik suatu permintaan kami dalam firman Tuhan, harus kalau meminta kepada orang tua harus dengan sabar, harus dengan halus, supaya biar bagaimanapun orang tua mau memberi. Ini juga ada satu contoh, seorang murid di sekolah yang tidak sabar untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau prestasi yang baik. Karena dengan tidak sabar untuk mendapatkan nilai yang baik, si murid itu langsung dia berbuat curang dan tidak jujur. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kalian belajar dari
masih remaja. Masih remaja adik-adik sudah belajar itu kesabaran. Karena kesabaran itu sampai tua harus sampai mesti sabar. Karena kalau kita sabar kepada orang tua dan kepada guru di sekolah, Tuhan memberkati. Karena adik-adik belajar kesabaran dan taat akan membawa berkat dan membawa kebahagiaan di hati di hari-hari mendatang. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau adik-adik yang sabar, apapun yang terjadi, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun dalam pergaulan, adik-adik harus taat dengan kesabaran, supaya Tuhan berkati adik-adik sampai di hari tua. Harus ada kesabaran dengan kita menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan sabar kita semua dilindungi Tuhan. Dengan sabar kita menanti. Kalau Tuhan memberi berkat kepada kami, mungkin kami bisa bertatap muka. Adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus dengan panjang sabar untuk menghadapinya. Adik-adik di rumah jangan terlalu banyak berjalan, tetap saja di rumah dan membuat aktivitas apa saja dengan penuh kesabaran. Yang mempunyai adik-adik yang lebih kecil, kalau ada adik-adik yang mempunyai adik-adik yang lebih kecil, dengan kesabaran. Jangan karena hanya di rumah saja, selalu hanya buat huru hara, suka olok-olokan kepada adik-adik yang masih kecil. Adik-adik teruna harus belajar apa artinya dengan kesabaran, karena siapa yang dengan penuh kesabaran diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kesabaran menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19 ini kita bawa dalam doa. Kesabaran adalah obat terbaik dari semua masalah buat saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkatilah pelayanan kami ya Tuhan. Berkatilah gereja kami, GPIB Bukit Sion. Berkatilah pendeta, penatua, diaken, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di gereja ini, dari PA sampai ke PKLU, agar kiranya kami dapat melayani dengan sukacita, agar kiranya kami dapat melayani dengan tulus, karena semua ini ya Tuhan untuk memegahkan nama-Mu yang ada di bumi. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dalam pergumulan kami, naungilah kami selalu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau akan selalu berada bersama kami, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkatilah obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun minggu ini.
Beri mereka kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Menteri, dan jajarannya dalam melakukan tugas-tugas mereka. Biarlah boleh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan juga berkati negara kami ini, khususnya kota kami Balikpapan. Biarlah kota ini selalu aman dan tentram dan terus maju lagi ke depannya. Dan juga Tuhan berkati buat wali kota yang memimpin kota ini. Tuhan berikan kebijaksanaan dan biarlah dapat memimpinnya dengan adil. Ya Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami bawa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau lebih kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Kelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang kita berikan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan agar berguna untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Shalom adik-adik PT bersama Kakak Kalayan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabar? Sehat semua ya, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini adik-adik dan Kakak Kalayan kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 14 November 2021 yang dilaksanakan secara online. Tapi tentunya itu tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dan juga mendengarkan akan firman Tuhan. Mewakili pengurus, Kanela menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman kita di dalam ibadah hari ini, yaitu Bunda Since yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi itu boleh menjadi pedoman bagi adik-adik sebagai anak-anak teruna Kristen. Dan kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bunda Since di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kelkat PT. Terima kasih juga kami sampaikan kepada liturgos Adik Dio dan juga kepada adik-adik yang bertugas dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati ya pelayanan kalian. Nah, kami pengurus juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari tim multimedia yang sudah membantu akan proses perekaman ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian ya. Dan adik-adik, karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19, kakak-kakak tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan dan menyampaikan kepada adik-adik supaya adik-adik tetap menerapkan yang namanya prokes
protokol kesehatan dimanapun adik-adik beraktivitas dan berada, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah warta yang boleh Kanela sampaikan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyi dari KMM nomor 129, Ku beroleh berkat. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Buat kakak-kakak layan dan adik-adik teruna, kami dari pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.